Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man ittabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatir yang sangat saya muliakan, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Mubarak, Ustaz Muhadi yang saya hormati. Di mimbar sana ada Kiai Haji Kiai Jahruddin Yusuf, Kiai Luqman Hakim, Kiai Syafruddin Komar, dan Kiai Harun Ar-Rasyid. Alhamdulillah kelihatan sama saya Kiai samping. Dan mungkin para kiai yang belum saya absen namanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Juga para pimpinan sesepuh dan tokoh masyarakat setempat yang terhormat, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang tergabung dalam Jamiah Subuh Kota Depok, teristimewa Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kubaiyah, dan juga salam hormat kita sampaikan kepada Ketua Jamiah Subuh Kota Depok Bapak Kiai Haji Idris Asli, serta seluruh jamaah hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali jumpa kita kali ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Lebih-lebih nikmat yang sangat terasa bagi kita adalah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan Jamiah Subuh, dari mulai sholat subuh sampai kegiatan akhir nanti, yang mudah-mudahan langkah kita dari rumah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita mudah-mudahan menjadi ampunan dosa. Kembali dari sini insyaallah ilmu kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, para pengikut dan umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus Jamiah Subuh, terutama kepada Bapak Kiai Idris Asli yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk di tempat ini menyampaikan kajian kitab yang sebetulnya saya sudah menolak untuk tidak dimasukkan ke dalam pengajar kitab ini, karena memang banyak kiai-kiai kita yang lebih pantas untuk menyampaikan ini. Kalau saya kan bukan kiai, baru bau-bau kiai, bau-bau kiai. Ya masih lumayan lah daripada kiai bau ya. Kiai bau itu yang gimana? Kiai bau itu yang kiai yang suka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dan yang suka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kiai bau.
Dan sekarang banyak ada kiai yang menghalalkan perempuan boleh di depan jadi makmum, di belakangnya laki-laki. Ada nggak gitu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini saya akan manfaatkan untuk mengkaji sebuah kitab yang saya ambil insya Allah dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yaitu kitab yang merupakan materinya hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kitab ini menarik karena memang isi hadis ini diurut oleh pengarang kitabnya berdasarkan abjad, sama dengan kitab Jami'us Shaghir, yaitu dari huruf hamzah sampai huruf ya. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada para jamaah untuk membaca hadis ini, untuk mengkaji hadis ini. Yang pertama adalah diawali dengan huruf hamzah, karena huruf hamzah itu adalah huruf yang paling pertama, huruf awal. Sehingga pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ahmad Al-Hashimi, beliau mengutip hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdasarkan tema, tetapi berdasarkan abjad. Nah, abjad yang pertama adalah huruf hamzah. Namun sebelumnya kita baca Fatihah dulu untuk beliau. Mudah-mudahan ilmu yang beliau tuangkan dalam kitab ini bermanfaat buat kita semua. Al-Hadithih niyah khususan ilahi Syekh Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama di dalam kitab ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ati babal jannati yaumal qiyamah. Fastabtihu fayaqulul khazinu man anta faaqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anas. Jadi hadis ini adalah pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sendiri mengakui dan bersabda, Ati babal jannah, saya mendatangi pintu surga. Saya datang ke pintu surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fastabtihu, maka saya minta dibukakan pintu surga tersebut. Fayaqulul khazinu, maka berkata al khazin, yaitu penjaga pintu surga tersebut, dan dia bertanya, man anta, siapa engkau? Tiba-tiba kau datang masuk ke dalam surga. Fa'aqulu, maka beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muhammad, saya adalah Muhammad. Fayaqulu, kemudian penjaga pintu surga tersebut, bika umirtu, mengatakan, hanya engkau saya diperintahkan, hanya kepada engkau saya diperintahkan, Allah aftahu, untuk tidak membukakan pintu li ahadin, kepada seorang pun, qablaka, sebelum engkau. Jadi artinya tidak ada seorang manusia pun yang masuk surga sebelum baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mempertegas bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surga paling pertama. Belum ada orang yang masuk surga sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau minta dibukakan pintu surga tersebut kepada malaikat penjaganya, dan malaikat penjaga tersebut mengatakan, saya tidak diperintahkan untuk membuka pintu ini kecuali kau yang pertama kali untuk masuk ke dalam surga ini. Prioritas yang diberikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai pintu surga pun tidak akan dibuka kecuali yang masuk pertama adalah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang lebih istimewa lagi adalah mendapatkan otoritas.
otoritas untuk bisa mengajak umatnya masuk ke dalam surga. Dipanggil umatnya untuk bisa masuk ke dalam surga, dan dijamin umatnya untuk masuk ke dalam surga. Jadi bukan hanya untuk beliau saja. Prioritas untuk beliau masuk ke dalam surga yang pertama, dan beliau memiliki otoritas untuk memanggil umatnya dan memberikan kesempatan kepada umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang yang dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat kesempatan surga ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya kan setiap umat Islam itu dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Setiap umatku masuk surga. Setiap umatku masuk surga. Pokoknya setiap umat Islam dijamin masuk surga. Mau puasa mau kagak, ya. Mau zakat mau kagak. Kemudian kerjaannya selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, ibadah jarang-jarang, tapi karena Islam dijamin masuk neraka. Enak aja surga. Kagak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak berbuat maksiat, selalu dikerjakan mau masuk surga. Emang surga engkong kita? Pakaian kotor aja Pak, pakaian kotor mau masuk lemari dicuci dulu ya. Pakaian kotor mau masuk lemari dicuci dulu. Pakaian lecek mau masuk lemari diapain dulu? Disetrika dulu. Nah, makanya nanti di neraka juga ada orang Islam itu yang siksanya disetrika. Ada. Kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Yauma yuhma 'alaiha. Pada hari ketika dipanaskan terhadap 'alaiha, di sini maksudnya adalah harta-harta dan benda-benda yang ditumpuk-tumpuk. Makanya ayat tersebut diawali dengan kalimat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi yang dimaksud dengan yang dipanaskan ini adalah alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, yaitu adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak atau harta kekayaan yang waktu di dunia itu ditumpuk-tumpuk. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada mereka mendapatkan siksa yang pedih. Apa siksanya? Yaitu tadi, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta benda yang ditumpuk-tumpuk tadi, dia tidak pernah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipanaskan untuk menjadi setrikaan. Kemudian disetrika fatuqwa biha jibahuhum, disetrika jidatnya, dahinya, wa junubuhum, lambungnya, wa zuhuruhum, dan punggungnya. Lalu Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang dulu kamu tumpuk-tumpuk, harta yang kamu tumpuk-tumpuk. Fadzuqu, maka rasakan, ma kuntum taknizun, azab gara-gara kau numpuk-numpuk harta. Jadi artinya apa? Orang yang pelit, yang enggak mau berbagi, orang yang tidak mau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, malah cenderung untuk numpuk-numpuk harta, maka siksanya adalah disetrika di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada juga yang disiksa di dalam api neraka itu dilemparkan ke dalam api neraka wajahnya duluan. Digoreng, direbus di dalam api neraka. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Yauma, pada hari, tuqallabu, dibolak-balik apa, wujuhuhum, muka mereka, finnar, di dalam api neraka. Jadi yang dimasukkan ke dalam api neraka itu wujuhuhum, mukanya duluan, bukan tangannya duluan, bukan kakinya duluan, tetapi wujuhuhum, mukanya duluan yang dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Tuqallabu, kemudian dibolak-balik. Di mana ini dilakukan? Finnar, di dalam api neraka. Kemudian mereka yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Mereka menggambarkan, kalau aja dulu saya nggak berbuat seperti ini, berbuat dosa, tetapi saya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan beliau juga dan mereka juga minta dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bisa dikembalikan ke dunia. Bisa kembali lagi ke Depok. Bisa kembali lagi ke bumi ini. Tapi kata malaikat, dunia udah kiamat Paul, udah nggak bisa lagi masuk ke dalam dunia lagi karena sudah kiamat. Ya laitana ata'ana Allah ata'ana Rasulah. Kalau memang bisa, kami akan taat kepada engkau
kepada Allah war Rasulah dan kepada Rasul. Cuma sayangnya sudah tidak bisa lagi, penyesalan yang terjadi pada saat itu sudah tidak ada maknanya lagi. Akhirnya apa? Dia ngaku, ya Allah, saya berbuat dosa seperti ini, saya sampai disiksa seperti ini. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Saya bisa masuk ke neraka seperti ini karena kami taat dan kami mengikuti petunjuk pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, sampai kami melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata gara-gara pimpinan, gara-gara pembesar-pembesar, karena patuh sama pimpinan, dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya masuk ke dalam neraka, wajahnya duluan yang dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan para pemimpin-pemimpin inilah yang menyesatkan kami, kata mereka. Fa'adalluna sabila. Mereka yang menyesatkan kami sampai kami lupa sama Allah, sampai kami lupa tidak beribadah, sampai kami lupa aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu karena sudah tidak bisa balik ke dunia dan siksa terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya, lalu apa yang mereka minta kepada Allah? Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Jadi yang dia minta, kalau memang saya nggak bisa masuk ke dalam surga saat ini ya Allah, dan nggak bisa lagi kembali ke dunia ya Allah, atihim di'faini, berikan kepada mereka 2 kali lipat minal adab, dari siksa saya. Kalau saya disiksa 1000 tahun, tolong mereka pimpinan-pimpinan kami siksa 2000 tahun lamanya ya Allah. Kalau saya disiksa 3000 tahun, siksa mereka 2 kali lipat, jadi 6000 tahun lamanya ya Allah. Wal anhum la'nan kabira, dan kutuk mereka, laknat mereka dengan laknat yang besar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bahwa siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka itu banyak modelnya. Ada yang disetrika, ada yang dimasukkan ke dalam neraka wajahnya duluan. Kalau yang disetrika tadi adalah orang-orang yang pelit, kalau orang yang disiksa melalui wajahnya tadi dan dibolak-balik wajah itu adalah karena patuh pada pimpinan, kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati tuh milih pimpinan nanti ya. Jangan sampai orang yang menyesatkan kita, dan jangan sampai orang yang bisa memberikan kepada kita sesuatu yang akhirnya kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita kembali ke hadis tadi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali masuk surga dan diberikan kesempatan kepada kita umatnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita taati Allah, kita taati Rasul, dan ini merupakan sebuah jalan untuk kita masuk ke dalam surga sebagaimana yang diajak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu masuk ke dalam surga. Cuma ingat hadis tadi ada lanjutannya, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asadi faqad aba. Orang yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang masuk ke dalam surga, dan orang yang durhaka kepadaku, dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti jalan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi memberikan kebebasan kepada kita, ada 8 pintu surga yang boleh kita masukin kalau kita ngikutin ajaran Nabi. Mau masuk dari mana saja diperbolehkan oleh Nabi, dipersilahkan oleh Nabi. Inilah otoritas yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ada 8 pintu, Pak. Di dalam sebuah hadis dinyatakan sekaligus tuh 4 pintu disebutkan di dalam hadis tersebut, dan 4 pintu yang lain ulama berbeda paham. Yang 4 surga jadi satu di dalam sebuah hadis itu, yang pertama adalah pintu sholat. Jadi orang yang rajin sholatnya, orang yang fokus sholatnya dan lebih banyak amalan sholatnya, maka ada kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga lewat pintu sholat ini.
Ada juga yang namanya pintu jihad. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang bukan hanya untuk berperang menghadapi musuh-musuh Islam, tetapi juga berperang melawan hawa nafsunya, sehingga dia bisa mengendalikan hawa nafsunya dan akhirnya ikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diberikan kesempatan oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga lewat pintu jihad. Ada lagi pintu sodakoh. Ini juga pintu yang istimewa. Orang yang rajin sodakoh maka akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pintu ini. Makanya kalau jam'iyah subuh jangan sampai kita nggak bawa duit, ya. Jangan sampai kita nggak bawa itu kesempatan tuh sodakoh subuh. Karena di sini malaikat akan mendoakan kita akan mendapatkan kehancuran atau mendapatkan keberkahan dari harta yang kita miliki. Karena subuh itu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang bersodakoh pada subuh ini. Dan malaikat juga berdoa disuruh hancurin kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang pelit yang tidak mau bersodakoh. Makanya ada pintu surga yang namanya pintu sodakoh. Dan ada lagi pintu ilmu. Nah, kita yang sering menuntut ilmu ini bisa masuk ke dalam pintu surga melalui babul ilmi. Nah, yang empat ini berbeda ulama pendapatnya. Ada juga babul kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, yaitu bab pintu yang orang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain ini akan mendapatkan prioritas pintu di dalam surga yang namanya pintu babul kadhiminal ghaidha, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan ada lagi bab yang disebutkan di dalam hadis lain, ada bab haji, ya, ada pintu orang yang melaksanakan ibadah haji, dan masih banyak lagi, ya. Sehingga karena perbedaan pendapat ini, nama-nama surga yang empat lainnya itu adalah berbeda. Ada bab yang namanya al-aiman, yaitu pintu buat orang-orang yang selalu melaksanakan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada bab yang istimewa, yaitu ar-rayyan, yaitu bab yang pintu untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Ramadan kemarin kita bisa mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan sampai bisa masuk ke dalam pintu surga yang melalui rayyan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu bab pertama dari kitab Mukhtarul Ahadits, yaitu hadis yang pertama yang insya Allah bisa kita lanjutkan di hari kemudian dan beberapa kesempatan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, dan pesan ini tadi sudah di-share di grup, ya. Karena ini saya yang mengalami, maka saya harus sampaikan kepada para jamaah, jangan sampai dialami oleh jamaah. Kiai Mubarak tadi sudah nge-share tuh, hati-hati dengan penipuan pada saat sekarang ini. Penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui grup-grup WA. Saya kemarin kena hack, makanya nomor HP saya nggak bisa dihubungi. Kiai Idris juga tadi ngubungi nggak bisa karena memang sudah diblokir saya. Pada saat itu ada sebuah undangan, ya. Jadi undangannya itu masuk ke grup. Karena grup ini adalah grup bantuan, saya tertarik dong, ya. Karena grup bantuan, akhirnya langsung saya klik itu, dan 24 jam kemudian nomor saya hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi, walaupun kita mau ambil tapi sudah di pin 2 arah oleh mereka, sehingga tidak bisa lagi balik ke nomor saya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kemudian saya lapor ke Grafari karena Telkomsel saya. Kemudian mereka mengatakan hati-hati dengan penipuan ini dan sampaikan kepada orang lain. Karena dari hasil pencurian data kita itu, mereka masuk ke HP kita dan mereka akan mencuri data kita semuanya. Mereka akan tahu, ya. Sehingga berbahaya sekali dengan perbankan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, dia akan minta-minta dan ngemis-ngemis atau minjem kepada nomor kontak yang kita miliki. Dan yang paling berbahaya adalah ketika mereka minjem di pinjaman online, dia yang dapat duitnya, kita yang bayarin tiap bulan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sengaja saya sampaikan agar jangan sampai terjadi kepada para jamaah, sehingga hati-hati
Nah, saya terima kasih kepada Ustaz Ahmad Mubarak tadi memberikan info tentang ini. Sekarang bukan hanya APK tetapi juga PDF sudah bisa dijadikan untuk penipuan tersebut. Mudah-mudahan Allah lindungi dan pelihara kita dari kejahatan-kejahatan manusia seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.